Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yulianti dengan NIM G2D019018 akan mempresentasikan sebuah materi yang diambil dari dua jurnal berbeda dengan satu topik yang sama, yaitu penentuan daya cerna protein in vitro pada ikan. Yang pertama adalah tinjauan teori, di mana ikan dan produknya merupakan makanan bahari yang dikonsumsi di seluruh dunia. Ikan menyediakan protein berkualitas tinggi, di mana 14-16% protein hewani yang dikonsumsi dunia berasal dari ikan. Lebih dari 1 miliar produk dunia mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama, di mana protein merupakan komponen yang berperan penting dalam pertumbuhan suatu makhluk hidup. Protein yang terkandung dalam bahan pangan akan mengalami pencernaan setelah dikonsumsi menjadi unit-unit penyusunnya seperti asam-asam amino dan atau peptida menurut Damodaran tahun 1996. Proses pencernaan protein tersebut membutuhkan bantuan enzim protease seperti tripsin, limotripsin, pepsin, dan sebagainya. Nah, daya cerna protein adalah kemampuan protein untuk dapat dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim-enzim pencernaan, yang jika daya cerna protein tinggi, berarti protein dapat dihidrolisis dengan baik menjadi asam-asam amino, sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh juga tinggi. Sedangkan daya cerna protein rendah, berarti protein sulit untuk dihidrolisis menjadi asam amino, sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh juga rendah, karena sebagian besar akan dibuang oleh tubuh bersama feses. Hal ini diungkapkan oleh Muhtadi pada tahun 1989. Diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi daya cerna protein, yaitu ada faktor eksogenus dan endogenus menurut Guo et al. Tahun 2007. Nah, metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah penentuan daya cerna protein dilakukan dengan metode in vitro, dan yang kedua adalah metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Metodologi yang pertama adalah analisis in vitro daya cerna protein ikan. Yang pertama, sampel ikan dibuat menjadi serbuk, selanjutnya kasein standar dan ikan diambil 0,5 gram untuk dua ulangan, ditambahkan 30 ml aqueous dengan pH 8,0, diaduk hingga homogen. Langkah selanjutnya diambil 20 ml dibagi dua perlakuan. Perlakuan yang pertama sebagai blanko, perlakuan kedua diberi 1 ml larutan enzim. Lalu diinkubasi selama 10 menit dengan suhu 37 derajat Celcius, di mana 2 ml dimasukkan ke tabung reaksi, sisanya dilakukan pengukuran pH setelah diinkubasi. Selanjutnya, 2 ml larutan pada tabung reaksi ditambahkan TCA 0,1 m sebanyak 4 ml, lalu di vortex dan disentrifugasi 3500 rpm selama 10 menit. Lalu supernatan diambil 1,5 ml, ditambahkan Na2CO3 sebanyak 5 ml dan volin 1 ml untuk diinkubasi 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang terakhir adalah dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 570 nanometer. Tahap penelitian nilai gizi dan mutu menggunakan pembuatan ikan ayam presto dengan penambahan asap cair 5%, penentuan jenis dan konsentrasi asap cair didasarkan pada penelitian Kolanus dan Hadinto pada tahun 2015, di mana penambahan asap cair kulit batang sagu 5% adalah yang terbaik. Dan pembuatan ikan ayam presto dengan penambahan ragi tape 12%, menurut Pratasari tahun 2009, penambahan ragi tape 12% mendapatkan hasil terbaik dari segi nilai gizi dan organoleptik. Lalu untuk hasil dan pembahasan, penentuan daya cerna protein ikan bawal yaitu protein yang dihidrolisis diukur dengan spektrofotometri dengan lambda 570 nanometer. Hasil studi menunjukkan daya cerna paling tinggi yaitu kasein yakni 100%. Dan daya cerna paling kecil ditemukan pada ikan kecil yaitu sebesar 28,3%. Ikan yang memiliki daya cerna paling tinggi adalah ikan besar dengan daya cerna sebesar 88,4%. Beberapa faktor dapat mempengaruhi daya cerna protein seperti faktor-faktor antinutrisi, seperti antitripsin, antikimotripsin, dapat menurunkan daya cerna suatu protein. Selanjutnya adalah protein dan asam amino ikan ayam presto, di mana kandungan protein ikan ayam presto mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan adanya proses pengolahan dengan menggunakan garam, serta penggunaan suhu tinggi karena adanya pengeluaran air dari daging ikan yang menyebabkan protein lebih terkonsentrasi. Namun, kadar protein menurun pada penambahan ragi yaitu sebesar 25,94%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kusnandar pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa naiknya komposisi protein diikuti dengan menurunnya kadar air dalam bahan pangan.
Dan adanya proses pemanasan akan menyebabkan perubahan struktur atau biasa disebut denaturasi protein. Protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya, sehingga pada saat terjadi penguapan air dalam daging ikan, protein akan tertinggal atau terendap dalam daging ikan sehingga protein tersebut menggumpal atau biasa disebut dengan koagulasi. Nah, jadi penelitian sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama ikan bawal besar memiliki daya serap protein paling tinggi yaitu sebesar 88,44, sedangkan ikan kecil memiliki daya serap protein terendah yaitu 28,37, dan ukuran, umur, jenis spesies, dan perlakuan yang diberikan sangat menentukan nilai daya serap protein ikan. Untuk yang kedua, secara umum ikan ayam presto dengan penambahan asap cair dan ragi aman untuk dikonsumsi karena tidak ditemukan adanya senyawa-senyawa polisiklik, aromatik hidrokarbon atau PAH, serta pada masa simpan 10 hari masih memenuhi standar syarat mutu mikrobiologi menurut SNI pada nomor 41061 tahun 2009. Terima kasih, sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.